Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Nah, sungguh bersyukur kita masih bisa beribadah sekolah minggu walaupun masih secara virtual. Dan kali ini kita menggunakan YouTube, ya. Jadi semoga tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, kita akan bernyanyi untuk Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian yang mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita mau berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada tahu nggak burung pipit? Nah burung pipit itu adalah burung yang kecil, tapi Tuhan memelihara dia. Meskipun badannya kecil, lemah, tapi Tuhan tetap pelihara dan beri makan. Sama seperti kita, Tuhan begitu mengasihi manusia, dan Dia senantiasa memelihara kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan, burung pipit, Tuhan pelihara. Burung pipit
masuk lebih jauh dalam ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan boleh bangun di pagi hari. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan sore hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati kami sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk teman-teman agar bisa join melalui YouTube ini ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya ibadah hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Shalom. Nah, Shalom udah siap? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Terima kasih Shalom, sudah berani untuk kesaksian pujian. Yuk teman-teman, adik-adik semua, kita berikan aplaus untuk Shalom. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah siapa nih yang udah nunggu-nunggu firman Tuhan dari tadi? Yuk kita siapkan hati kita mau naikkan satu pujian untuk Tuhan. Ajarku mengerti. Tentang
Oke semuanya, sebelum kita mulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati hati dan pikiran kami, dan juga kakak yang akan bawakan berita firman Tuhan ini. Biar kiranya kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan benar, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kakak masuk lebih jauh ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa tokoh Alkitab yang akan kakak ceritakan hari ini dan yang akan kita pelajari bersama hari ini? Ada yang bisa tebak? Ya, hari ini kakak akan cerita tentang Elia dan burung gagak. Nah, siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Semoga kalian tidak bosan ya untuk mendengar cerita firman Tuhan. Nah, coba ambil Alkitabnya, kemudian angkat ke atas. Oke, good job. Nah, kita akan buka dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 7. Sambil kita mendengarkannya via audio ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 7. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau tanya dulu, apakah adik-adik tahu kalau misalnya Tuhan menggunakan atau memakai binatang untuk menolong manusia? Nah, kalau misalnya sudah tahu, kira-kira pernah lihat binatang apa yang menolong manusia? Boleh tulis di kolom komentar YouTube kita ya. Nah, contohnya kalau misalnya kakak kasih contoh, kita bisa lihat ada anjing yang menjaga rumah. Kemudian ada kucing yang menangkap tikus. Bisa banyak tikus gitu kan di rumah. Terus kucing nanti diambil misalnya dari luar, dinaikin ke atap gitu untuk nangkapin tikusnya. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh, gajah. Gajah digunakan biasa untuk mengangkut barang. Kemudian apa lagi? Cicak. Cicak biasanya makan apa? Makan nyamuk. Ya, supaya kita tidak garuk sana, garuk sini gitu ya, karena gatal-gatal. Nah, di cerita ini Tuhan juga pakai burung gagak. Ada yang tahu burung gagak itu seperti apa? Nah, kita akan lihat gambarnya. Ya, binatang apa sih sebenarnya burung gagak itu? Kalau misalnya kita lihat, dia warnanya hitam, kemudian dia gagah, terus suaranya nyaring, kemudian dia besar, lalu dia suka makan apa? Suka makan daging, terus dia suka mengelompok. Nah, ada nggak sih adik-adik orang yang mau pelihara burung gagak? Kayaknya enggak ya.
karena dia pemakan daging gitu ya, pemakan daging hitam gitu ya. Terus kalau misalnya ada burung gagak itu biasanya tanda-tanda tidak bagus katanya. Tapi Tuhan pakai burung gagak untuk menolong manusia. Nah, dan juga biasanya orang-orang tidak mau pelihara karena apa? Penampilannya buruk gitu ya, penampilannya buruk, kemudian suaranya kasar. Tapi Tuhan justru pakai burung gagak yang tidak disenangi orang-orang untuk menghidupi ataupun menolong Nabi Elia. Menarik ya? Yuk kita dengarkan lagi kelanjutan cerita ini. Nah, kakak akan coba memerankan gitu ya, situasinya saat itu seperti apa. Jadi ini tentang Elia dengan burung gagak. Adalah seorang nabi bernama Elia. Dia berasal dari Tisbe, suatu kota di wilayah Gilead. Nah, pada suatu hari ia datang kepada Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah orang Israel dan yang saya layani, saya memberitahukan kepada Tuhan bahwa selama 2 atau 3 tahun yang berikut ini tidak akan ada embun atau hujan sedikit pun, kecuali saya yang mengatakannya." Setelah itu Tuhan berkata kepada Elia, "Tinggalkanlah tempat ini, pergilah ke timur ke seberang sungai Yordan, dan bersembunyilah di sana dekat anak sungai Kerit." Anak sungai ya. "Engkau dapat minum dari anak sungai itu, dan burung gagak akan kusuruh membawa makanan untukmu." Elia, nah bagusnya Elia adalah Elia menuruti perintah Tuhan dan pergi ke anak sungai Kerit itu, lalu tinggal di situ. Ia minum dari anak sungai itu dan makan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak setiap pagi dan setiap sore. Setelah beberapa waktu lamanya, anak sungai itu pun kering karena tidak ada hujan. Nah, keren ya. Tadinya burung gagak yang membantu Elia, kemudian memberi makan. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan menolong Elia. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Elia dengan burung gagak. Coba diingat-ingat lagi. Tadi apa yang dipakai Tuhan untuk menghidupi Elia pada musim kemarau? Ayo. Ya, burung gagak yang setiap hari membawa roti dan daging. Nah, kemudian apakah burung gagak suka makan roti dan daging? Jawabannya ya, burung gagak suka sekali. Nah, kemudian mengapa burung gagak itu tidak memakan roti dan daging yang dibawanya? Karena Tuhan telah memerintah mereka supaya roti dan daging itu hanya untuk Elia saja. Biarpun mereka mau banget makan itu, tapi Tuhan sudah memerintah mereka. Nah, itulah Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Nah, kemudian Elia minum air dari mana? Dari sungai Kerit. Nah, setelah kita tadi mendengarkan cerita tentang Elia dan burung gagak, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Nah, orang yang percaya atau orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan itu bisa khawatir nggak? Bisa. Ya, tapi kita tidak perlu terlalu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kita. Tidak hanya telah, tapi Dia mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan dan menolong kita. Seperti yang tadi dilakukan oleh burung gagak. Gitu ya, burung gagak bisa menolong manusia. Nah, tapi itulah yang dikisahkan tentang Elia. Nah, sebagai kesaksian, beberapa waktu yang lalu kakak kan isolasi mandiri, gitu ya, karena positif COVID-19. Dan pada saat itu
mama kakak juga ada di rumah sakit. Jadi yang menjaga di sana adalah bapak. Nah, di saat itu sebenarnya ada rasa sedih, kemudian ada rasa khawatir gitu ya. Siapa nih yang akan menolongku atau memenuhi kebutuhanku selama isolasi mandiri. Nah, ternyata Tuhan menyediakannya melalui orang-orang gitu ya. Orang-orang yang bahkan mulai dari yang dikenal sampai yang tidak dikenal. Tuhan menyediakan mereka untuk membantu kakak selama isoman gitu. Dan bersyukur sampai hari ke-17 sampai mama pulang dari rumah sakit semuanya tercukupi. Nah, itulah kebaikan Tuhan atau bagaimana cara Tuhan memelihara. Kalau Elia saja ditolong dengan burung gagak, apalagi kita. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan cerita tentang Elia dan burung gagak. Bagaimana Tuhan memelihara hidupnya melalui seekor burung. Nah, kira-kira apa langkah ataupun apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ada 3 hal. Yang pertama, kita mau bertekad untuk tidak memilih-milih makanan atau membuang-buang makanan. Nah, biasanya kalau kita makan, itu ada yang sisa-sisa, capek, bosan makanannya ini aja. Padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang belum bisa makan maupun minum. Nah, kemudian apa lagi? Kita mau bertekad supaya tetap menggunakan barang-barang yang masih layak pakai. Contohnya, pakaian atau apalagi tas yang masih bisa dipakai. Jadi tidak perlu untuk membeli yang baru. Nah, kemudian apalagi? Yang kedua, kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Contohnya, kita kan sering nih, atau adik-adik sering menggunakan handphone untuk sekolah online. Nah, bersyukurlah untuk itu. Kemudian apalagi? Untuk tas yang masih bisa kita pakai. Kemudian untuk nafas kehidupan yang masih bisa kita hirup. Kemudian untuk makanan kesukaan kita. Jadi kita bisa bersyukur untuk hal-hal itu. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, yang terakhir ataupun yang ketiga itu adalah kita menaikkan doa syukur untuk hal-hal yang sederhana. Contohnya, ya, di sini kakak punya regal. Nah, sebelum kita nikmati, kita mau berdoa untuk ini. Tuhan, kami bersyukur untuk regal enak ini. Kami berdoa agar kiranya melalui makanan ini ataupun regal ini, kami boleh semangat untuk melalui hari ini. Berdoa juga untuk yang telah menyediakannya, kiranya Tuhan boleh memberkati. Berdoa juga untuk teman-teman yang belum bisa makan maupun minum, kiranya Allah yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi, berdoa, bersyukur untuk hal-hal yang sederhana, itu menolong kita untuk melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari firman Tuhan kita. Dan kita sudah banyak belajar tentang bagaimana Elia dipelihara Tuhan melalui burung gagak. Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya. Jadi, jangan khawatir, tapi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan tentang bagaimana Tuhan memelihara kehidupan umat-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menyediakan apa yang kami butuhkan, dan kiranya kami tidak khawatir karena kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini.
dan juga biar kiranya kami dapat melakukan apa yang perlu di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat ya? Nah, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, kita masih beribadah secara virtual selama masa PPKM maupun jika belum dapat izin dari gereja. Kemudian yang kedua, untuk yang melayani hari Minggu depan itu ada Kak Indah, jadi boleh persiapkan dari sekarang. Kemudian untuk kesaksian dan juga untuk doa penutup, kesaksiannya Mika ya. Kemudian doa penutupnya kakak minta kepada Shalom. Oke. Kemudian yang ketiga, jangan lupa masukkan persembahannya ke dalam amplop persembahan yang sudah kalian simpan selama beberapa minggu ini. Jadi masih pakai amplop yang sama. Oke, nanti ketika kita sudah bertemu, sudah boleh dikumpulkan kepada kakak sekolah minggu. Dan yang keempat, kita ada tugas sekolah minggu, nanti kakak akan infokan melalui WA group. Oke? Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Jadi kita sudah mendengarkan pengumuman, jadi kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Nah, sebelum berakhir kita mau doa dulu. Yuk, Juan boleh pimpin kita di dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh Bapak ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Bapak. Kami Bapak berdoa Bapak untuk teman-teman kami dan guru-guru sekolah minggu kami, teman-teman kami yang besok akan sekolah Bapak. Kau berkati mereka maupun yang ada ulangan ujian, Kau berkati semua mereka Bapak. Dan puji Tuhan untuk berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami berikan kesehatan Bapak, semuanya boleh Bapak. Dan puji Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapak, sembuhkan dan pulihkanlah bangsa dan negara kami ini supaya kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa dan boleh memuji nama Tuhan Bapak. Ini doaku Bapak, terpujilah nama-Mu di surga. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Juan sudah memimpin doa penutup. Kita berikan aplaus yuk untuk Juan yuk. Oke. Nah, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan juga untuk kita semua, kalau misalnya keluar-keluar, tetap prokes. Oke? Tetap jaga kesehatan dan kiranya sampai kita ketemu nanti, kita semua tetap dalam kondisi yang sehat. Sepertinya itu aja ya adik-adik ya. Jadi terima kasih sudah join sore hari ini. Dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah.